Bagi para pelaku industri otomotif, tahun 2016 merupakan tahun yang berat dari segi penjualan mobil. Kondisi ekonomi Indonesia yang kurang stabil, ditambah dengan gonjang-ganjing politik, dirasa menjadi sebab utama dari sulitnya penjualan mobil tahun ini. Bagaimanapun juga, tahun ini hampir berlalu dan Otostop kali ini akan menyajikan 10 mobil terlaris di Indonesia tahun 2016 berdasarkan data yang dibuat oleh Gaikindo dari bulan Januari hingga Oktober 2016. Pasti Anda penasaran kan? Bersama saya Ola Bone, inilah Otostop selengkapnya. Kita mulai dari posisi terakhir yang dihuni oleh Honda Brio. Pada periode Januari hingga Oktober 2016, Honda Brio berhasil mencatatkan jumlah penjualan sebanyak 29.240 unit. Walau menempati posisi terakhir, masuknya Honda Brio dalam 10 besar mobil terlaris di Indonesia tahun ini patut kita apresiasi mengingat gempuran mobil-mobil baru dari pabrikan lain datang tanpa henti di tahun ini. Hadirnya dua varian baru, Brio Satya CVT dan Brio RS IMS 2016 tentunya jadi salah satu faktor yang membuat Brio berhasil masuk 10 besar mobil terlaris di Indonesia tahun ini. Posisi ke-9, Toyota Calya. Terus terang kami kagum dengan strategi penjualan yang dilakukan oleh Toyota kepada mobil ini. Menurut Gaikindo, Toyota berhasil menjual 29.650 unit Calya sejak peluncurannya di bulan Agustus hingga Oktober lalu. Sebagai pemain baru, pencapaian Toyota Calya layak diapresiasi karena berhasil melampaui penjualan Honda Brio yang telah terlebih dahulu diperkenalkan di pasar Indonesia. Posisi ke-8, Honda Mobilio. Mobil ini mencatat penjualan sebanyak 33.354 unit untuk periode Januari hingga Oktober 2016. Salah satu hal yang membuat Mobilio lumayan laris di Indonesia sepertinya karena mobil ini memang gambaran mobil keluarga Indonesia banget. Kabin yang luas bisa muat banyak orang dan bahan bakarnya juga tidak boros, pas untuk dipakai bersama keluarga. Oh ya, jangan lupa juga banyak perusahaan taksi yang memesan Mobilio untuk dijadikan armadanya. Posisi ke-7, Honda BR-V. Seperti yang kita tahu, platform yang dipakai BR-V sama dengan yang dipakai oleh Mobilio. Tetapi walau begitu, angka penjualan yang berhasil dicatatkan oleh BR-V sedikit lebih tinggi dari Mobilio, yaitu 33.414 unit. Jika dibandingkan dengan Mobilio, bentuk desain BR-V yang terkesan lebih sporty dan beraura crossover sepertinya memang lebih menarik minat pembeli. Posisi ke-6, Daihatsu Ayla. Saudara dekat Toyota Agya ini berhasil membukukan jumlah penjualan sebanyak 34.744 unit. Angka penjualan per bulannya memang tampak sedikit menurun sejak Daihatsu Sigra mulai dipasarkan bulan Agustus lalu. Penjualan Ayla baru kembali menunjukkan peningkatan pada bulan September dan Oktober 2016. Posisi ke-5, Daihatsu Xenia. Sebagai mobil yang berada di bawah bayang-bayang Toyota Avanza, Daihatsu Xenia berhasil menduduki posisi ke-5 dengan catatan penjualan sebanyak 36.587 unit. Dengan segala kemiripan yang dimiliki Xenia, mobil ini seakan menyasar calon konsumen Avanza yang menginginkan harga yang lebih ekonomis. Tetapi sayangnya, sejak dipasarkannya Daihatsu Sigra, angka penjualan Xenia pun ikut turun drastis per bulannya. Apakah tahun depan Xenia masih bisa tetap bertahan? Kita tunggu saja. Posisi ke-4, Honda HR-V. Compact SUV ini memang memiliki tempat tersendiri di hati pencinta otomotif. Honda Prospect Motor berhasil menjual 37.901 unit HR-V selama periode Januari hingga Oktober 2016. Penjualan HR-V pada pertengahan tahun sempat mengalami penurunan yang sangat tajam, tetapi pada akhir tahun ini penjualannya kembali naik sedikit demi sedikit. Posisi ketiga, Toyota Agya. Banyak yang memperkirakan setelah dipasarkannya Calya, penjualan Agya akan terganggu. Memang betul, penjualan Agya mengalami penurunan setelah Calya dipasarkan. Tetapi paling tidak hingga bulan Oktober tahun ini, Agya tercatat mampu terjual sebanyak 38.933 unit, sehingga menempati ranking ketiga dari 10 mobil terlaris di Indonesia. Sampai pada posisi runner-up, kita bertemu dengan Toyota Kijang Innova. Generasi terbaru dari Toyota Kijang ini sepertinya masih mewarisi predikat mobil sejuta umat yang pernah disandang Kijang dulu. Dengan terjualnya Kijang Innova sebanyak 48.964 unit, mobil ini menempati posisi nomor 2 di deretan 10 besar mobil terlaris di Indonesia tahun 2016.
Sebenarnya pencapaian ini terbilang mengejutkan jika mengingat harga Kijang Innova terbaru yang naik secara signifikan jika dibandingkan dengan sebelumnya. Dan posisi pertama masih ditempati oleh mobil sejuta umat Toyota Avanza. Toyota Avanza tahun ini mencatatkan jumlah total penjualan sebanyak 100.488 unit yang membuatnya sulit lepas dari predikat mobil sejuta umat. Mobil yang sudah dikenal karena tangguh, irit, dan desainnya tidak aneh-aneh ini sepertinya masih tetap akan menjadi favorit. Tetapi jika melihat riwayat penjualan saingan terbarunya Toyota Calya, bisa jadi tahun depan predikat mobil sejuta umat pindah tangan. Kita tunggu saja persaingannya di tahun depan. Dan selamat untuk Toyota Avanza. Itulah deretan 10 besar mobil terlaris di Indonesia berdasarkan data yang disusun oleh Gaikindo pada periode bulan Januari hingga Oktober 2016. Semoga tahun depan iklim industri otomotif Indonesia lebih baik lagi. Jangan lupa untuk mengunjungi website kami di www.autotainment.com, follow juga sosial media di @autotainment, dan jangan ragu untuk like, subscribe, dan share video ini jika Anda suka. Saya Ola Bone, see you next Autostop.